Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, guru PAI Pendidikan Agama Islam SDN Plakpak 6, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Peserta PPG Daljab PAI 2025 LP3 UIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan terkait apa yang sudah saya dapatkan di modul 1 yang sudah dipelajari dari tanggal 1 sampai tanggal 13 September. Modul ini terdiri dari 8 topik utama yang membahas mulai dari tafsir ayat muhkamat dan mutasyabihat. Terus di topik 2 yaitu tentang hadis, kesohihan hadis dan kedudukannya. Topik yang ketiga yaitu iman kepada takdir, dilanjutkan dengan akhlak karimah, fikih kontemporer, peradaban Islam, pendidikan nilai dan karakter, hingga moderasi beragama. Setiap topik diawali dengan pretest untuk mengenal terkait sejauh mana pembelajaran di modul ini, agar supaya bisa menilai sejauh mana kemampuan kita untuk mengetahui terkait dengan modul yang akan dipelajari di modul ini. Kemudian penyajian materi, dilanjutkan penyajian materi video pembelajaran, terus ada jurnal pendukung, tugas mandiri, refleksi, hingga penutup dan tugas akhir modul atau yang dinamakan dengan TAM. Dari pembelajaran ini saya menumbuhkan beberapa gagasan penting. Di antaranya adalah pentingnya memahami perbedaan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat agar tidak salah tafsir dalam mengamalkan Al-Quran. Karena kalau kita tidak mengetahui terkait dengan hal ini, maka kita akan bingung dalam penafsiran Al-Quran, dan juga bisa salah dalam menafsirkan Al-Quran. Hadis dalam topik 2 itu juga mengenai tentang kesohihan hadis. Hadis sebagai pedoman hidup memiliki fungsi memperjelas dan menguatkan Al-Quran, di mana hadis ini ada tingkatannya, ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, serta fungsi-fungsinya. Jadi sangat penting kita mempelajari terkait dengan kesahihan hadis ini, karena agar bisa diterapkan atau diaplikasikan, dijadikan dalil dalam kehidupan sehari-hari. Terus akhlak karimah adalah kunci pembentukan karakter bangsa yang beradab. Apalagi pada zaman sekarang akhlak moral semakin terkikis, maka sangat penting sekali kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Sesuai dengan fungsinya, akhlak itu adalah membentuk karakter, membentuk pribadi baik guru maupun siswa. Karena Nabi Muhammad diutus itu juga untuk liutam mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dilanjutkan dengan iman kepada hari akhir dan mengenal tentang masalah mukjizat, karomah, dan sihir. Jadi sangat penting kita mempelajari hal ini karena agar supaya kita lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menerapkan hal-hal yang baik, karena kita bukan hanya hidup di dunia ini, namun kita akan hidup di hari akhir nanti, fi yaumil jazaul hisab. Maka kita harus betul-betul mengingatkan kita dengan iman kepada hari akhir, bahwa kita itu di dunia ini hanyalah sebentar dan akan menghadapi kehidupan yang hakiki, yaitu fi yaumil akhirah. Maka dari itu sangat penting kita mempelajari
iman kepada hari akhir ini, agar supaya kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, agar supaya mengingatkan kita juga dalam melakukan hal-hal yang sifatnya biridhoillah, dapat ridho dari Allah, dan kita nanti oleh Allah tidak disiksa, agar supaya kita di dalam kehidupan akhirat mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang nyaman, dan masuk ke surganya Allah. Amin rabbal alamin. Dari hal itu juga dijelaskan tentang masalah mukjizat, tentang materi mukjizat dan karomah serta sihir, agar supaya kita membedakan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik, yang datangnya dari Allah dan yang datangnya dari setan maupun jin. Terus selain itu, fikih kontemporer sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam bidang ekonomi, perbankan, dan sosial. Itu sangat penting sekali pada zaman kali ini, karena pada zaman ini itu sudah menghadapi globalisasi. Artinya kita menghadapi hal-hal yang sangat canggih dan hal-hal yang sangat luar biasa pada zaman ini. Maka dari itu kita sangat dianjurkan untuk mempelajari tentang terkait dengan materi fikih kontemporer ini. Moderasi beragama adalah fondasi penting agar pembelajaran PAI dapat membentuk generasi yang toleran dan berimbang. Artinya kita agar supaya dengan moderasi beragama kita bisa menyelaraskan agar supaya kita seimbang dalam kehidupan di dunia ini. Tantangan yang saya hadapi diantaranya adalah pretest. Sebelum mempelajari modul ini ada pretest terlebih dahulu, agar supaya mengukur sejauh mana kemampuan kita, kemampuan saya pribadi tentang terkait dengan modul yang akan dipelajari di modul 1 ini. Tantangan yang kedua yaitu adalah bagaimana saya menyampaikan materi ini, materi yang cukup berat, dengan bahasa yang sederhana agar supaya dipahami oleh siswa dan siswi kami di SDN Plakpak 6. Terus saya juga berharap agar supaya mendapatkan hikmah dari pelajaran modul 1 ini, dari topik 1 sampai topik 8, terutama di dalam hal topik terkait dengan moderasi beragama, di mana di moderasi beragama ini bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari, baik oleh saya pribadi, guru, maupun peserta didik. Rencana aksi yang akan saya lakukan yaitu adalah menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya dengan mengajak siswa berdiskusi, membuat contoh konkret sikap toleransi, serta membangun suasana kelas yang penuh dengan sikap saling menghargai. Itulah pentingnya dalam mempelajari moderasi. Ini sangat penting sekali diajarkan di sekolah dasar, agar supaya nanti di sekolah dasar ini anak-anak sudah bisa menerapkan sikap-sikap toleransi seperti itu. Hal yang saya harapkan, mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan terkait dengan pembelajaran modul 1 ini, baik saya pribadi maupun diaplikasikan kepada anak didik, peserta didik kami di SDN Plakpak 6, agar supaya menjadi siswa yang soleh dan solehah, menjalankan hal-hal yang positif, serta menjadi siswa dan siswi yang berakhlakul karimah. Sebagai penutup, saya sangat merasa modul ini sangat bermanfaat untuk memperkuat pemahaman saya sebagai pendidik pendidikan agama Islam,
sehingga dapat mengajarkan Islam dengan cara yang kontekstual, moderat, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.